wabarakatuh. Semangat pagi. Allah Akbar, Masya Allah. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait kafiat pengurusan jenazah dalam tinjauan ilmu fikih. Baik, izinkan saya selaku moderator memandu acara dan menyampaikan CV pemateri kita kali ini. Nama Kiai Haji Opa Mustafa Qutbi MPDI, tempat tanggal lahir Pandeglang 27 Juli 1979, alamat Ponpes Hidayatul Falah Cikawung Baru, Kecamatan Kabayan, Pandeglang, depan Pak belakang SMK 2 apa? SMK 2 ya. Kontak person boleh dicatat 0852 8342 0023. Riwayat pendidikan yaitu SD Kabayan 5, MTS MI Cidangiang, MAK Ponpes Turus, menunjang S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, dilanjut dengan IAIP Tribakti Kediri Jawa Timur, Ponpes Ligoyo Kota Kediri Jawa Timur. Status menikah. Untuk sekarang jabatannya beliau merupakan pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, kepala madrasah, dosen di Setia Banten. Pengalaman organisasi beliau merupakan LPTQ Kabupaten Pandeglang, MUI Kabupaten Pandeglang, DMI Kabupaten Pandeglang, dan DKM Masjid Agung Ar-Rahman Kabupaten Pandeglang. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, untuk memulai materi kita kali ini saya serahkan kepada pemateri. Untuk peserta mohon diisi depan dulu yang kosong, jangan di belakang, jangan numpuk kayak gitu. Silakan peserta laki-laki nih, diisi tempat yang kosong, yang depan diutamain dulu. Dan mohon kerjasamanya, HP silakan dimatikan dulu. Jadi ini materi yang sangat penting ya bagi adik-adik sekalian. HP-nya disimpan dulu, siapkan buku tulisnya, alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi al-mautu babun wan nasu dakhiluhu. Langsung saja, semestinya materi ini disampaikan jam 1 sampai jam 2. Alhamdulillah saya juga nyimak dari jam 1 di sini sampai jam 3. Sampai sekarang saya di sini. Alhamdulillah. Materi pada kesempatan ini tahzizul janazah, ngopeni ngurusi jenazah. Ini hal yang penting karena sebetulnya orang yang
bisa mengurusi jenazah itu yang mampu secara materi, secara teori banyak, tapi prakteknya ketika ada orang yang meninggal itu yang mandiin ya cuman itu saja. Satu kampung ada satu orang saja sudah uyuhan gitu. Ya, yang jadi masalah kalau yang biasa mandiinnya meninggal, nanti yang mandiin siapa? Masa dia mau mandiin sendiri? Maka penting, karena kematian adalah suatu kepastian dan semuanya akan mati, akan meninggal, dan meninggal itu tidak melihat usia, tidak melihat umur. Bisa jadi adik-adik dulu yang masih muda, saya yang sudah tua belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, kamu dulu yang duluan, gitu kan. Nah itu, tapi satu kepastian, semuanya akan mengalami hal itu. Dan keuntungan bagi orang yang memandikan mayit itu meninggalnya belakangan, duluan yang dimandikan. Perkara setelah dia memandikan mayit, dia dimandikan itu hal lain. Yang jelas yang memandikan meninggalnya belakangan. Duluan siapa? Duluan yang dimandikan. Nah ini yang akan dikaji pada tahzijul janazah ini. Ada 4 sebagai kewajiban kita yang masih hidup. Ini bukan kewajiban orang yang meninggal, bukan, tapi kewajiban orang yang masih hidup. Pertama, memandikan. Jangan sampai terjadi ada orang meninggal suruh mandi sendiri, maka kita yang harus memandikan yang masih hidup. Berikutnya mengkafani, ya, mengkafani itu mungkus make boeh kalau bahasa kita mah. Terus mengsolati dan memakamkan. Ini kewajibannya bagi kita yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Nah sebelum meninggal, walaupun tidak semuanya, ada orang yang sebelum meninggal dia mengalami proses sakaratul maut terlebih dahulu. Ada juga yang meninggal tanpa melalui ini, ya, seperti orang yang tabrakan nggak bisa disebut mustahdir, begitu tok langsung meninggal di tempat, ya. Nah ini kalau misalkan ada orang yang sakit dan sakitnya itu parah, sudah menghadapi ajal, ya, orang ini disebut muhtadir, ya, orang yang mendekati ajal, napasnya udah Senin Kemis, oh ya, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Siapa tahu nanti kakeknya, neneknya, tetangganya atau pacarnya, gitu kan, kalau punya, gitu. Maka kalau ada orang yang sudah terlihat semacam ini, sudah mendekati ajal, nah ini orangnya, jasadnya dihadapkan ke kiblat, ya, dibaringkan pada sisi lambung sebelah kanan, ya, seperti pas waktu dikuburkan. Pernah lihat yang menguburkan? Nah seperti itu, itu dihadapkan ke kiblat. Nah kemudian dibacakan surat Yasin, surat Ar-Ra'du, ya, jangan dibacakan surat tanah, surat nikah, nggak perlu itu, ya. Dalam tafsir surat Yasin ada orang yang menghadapi ajalnya, kita bacakan surat Yasin, itu malaikat akan hadir
sejumlah huruf Yasin, huruf surat Yasin dari mulai ya-nya Yasin sampai nunnya wa ilaihi turja'un. Jumlahnya berapa? Nanti pulang dari sini dihitung ya. Yasin hitung sampai nunnya wa ilaihi turja'un. Nanti besok laporan ke panitia ya. Jumlahnya berapa huruf surat Yasin. Nah, sejumlah itu malaikat turun menghadiri orang yang sakaratul maut itu. Ketika dia meninggal, nanti dia akan menyaksikan proses perawatan jenazah sampai dikuburkannya, sampai keluarganya pulang, malaikat baru meninggalkan jasad itu. Itu kalau satu kali, kalau satu orang. Kalau anak cucunya banyak, tinggal dikalikan aja sekian ya. Maka penting ini. Nah, terus ditalqin. Talqin ini apa? Diajari, dituntun. Bacakan la ilaha illallah. Karena kata Rasul, siapa saja yang akhir ucapannya ya, akhir kata-katanya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga ya. Jangan dibisikin, Pak, nyebut, jangan nyebut apa. Kalau dia sudah tidak kuat mengucapkan la ilaha illallah, bisiki di telinganya, Allah, Allah. Karena apa? Khawatir, takut dituntun la ilaha illallah, belum nyampe meninggal duluan. La ilaha, meninggal. Waduh, la ilaha, tidak ada Tuhan, terus meninggal. Wah, ya, belum nyampe ke illallah. Maka bisiki saja lafaz Allah, Allah ya. Nggak usah macam-macam. Datang anaknya, Pak, kunci motor mana? Ih, pokok ke sakarat batur, tanyakan kunci motor. Ih, piomongan ya. Terus dikasih minum. Kenapa? Dalam Daqaiqul Akhbar diceritakan orang yang sedang sakaratul maut menjelang ajal ini, dia itu, oh, katanya, saya juga belum pernah merasakan, katanya ya, itu panas, haus, dahaga, seperti orang yang belum makan dari pagi, terus di tengah terik matahari, tengah poe ereng-erengan, oh, haus, pengen minum ya. Sebetulnya saya agak males juga nih ngomong, jangankan ngomong, makan juga dari pagi saya rada males ini hari ini ya. Udah 19 hari ini saya nggak makan ini di siang hari ya. Doain aja mudah-mudahan tamat. Nah, kasih minum. Karena apa? Ini dia dihadapi dengan dua pilihan, antara membawa keimanan dan tidak membawa keimanan. Dibisikin ada golongan putih ini malaikat. Kalau di sinetron teh masuk ayatnya tuh pakai baju putih. Jangan nusa bulan pakai baju hidung. Ini yang sebelah kanannya membisiki nuntun, maka dituntun terus lafaz Allah, Allah. Ini iblis bawa dalam kondisi dahaga itu. Mau es rujak puan, waduh, es campur, es buah, diiming-imingi. Ayo, ini kalau tidak diantisipasi, dia terbawa nanti dengan iming-iminginnya iblis. Kan bersyarat iblis, nggak gratis itu yang dibawa itu, nggak kelihatan sama kita, sama yang mustahdir itu kelihatan sama mustahdir. Nah, nanti juga akan ngalami ya, tinggal booking aja mau kapan ya, atau lebih cepat lebih baik atau lebih lambat lebih baiknya. Nah, itu maka penting tadi kasih minum. Nah, kalau memang dia tidak kuat, jangan dikasih minum, Pak minum, jangan pakai gelas atau ya minum sarangan. Terus aku nggak segede itu bisa,
atuh keur ditungkulan. Nah, kalau nggak bisa pakai gelas, pakai sendok. Nggak bisa pakai sendok, pakai sedotan. Nggak bisa pakai sedotan, pakai kapas, tetesin. Penting ininya basah, jangan sampai kering. Ya, jangan sampai kering. Jangan pakai ini apa yang sekarang ada, apa namanya? Bukan hand sanitizer, yang sekarang semprotan air itu, yang semacam spray gitu apa tuh? Jangan pakai itu, jangan ya, pakai ayah baik puasa akuarium. Apa namanya itu? Waduh, sampai anak saya juga ikut-ikutan beli itu. Aduh, saya nggak tahu namanya. Ya, kalau sudah dipastikan dia meninggal, nah ini tadinya saya mau bercerita banyak bagaimana proses pencabutan nyawa karena waktunya singkat. Nah, maka kedua matanya sudah pasti dia meninggal, ya. Kedua matanya dipejamkan. Kenapa harus dipejamkan? Karena dia nggak bisa pejam sendiri. Nah, pejamkan, ya, sambil membaca doa. Ya, ikuti. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlifhu fi aqibihil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, sambil dipejamkan matanya, ya. Kemudian rahangnya diikat ke atas, ya, ada ikatan. Jangan pakai tampar, apalagi pakai rantai. Pakai apa? Pakai kain, pakai kerudung, ya. Ulah pakai topo, paham topo? Serbet, jangan kotor. Pakai jilbab yang bersih. Kalau nggak ada itu aja pakai. Ikat, ikatnya di atas, jangan di bawah, di sebelah sini ikatannya, ya. Nah, ini rapatkan rahangnya supayanya rapat, tercelanga si asup laler. Nah, terus sendi-sendi tulang-tulangnya, jari-jarinya dilemaskan. Kalau memang kaku, ya, nah, ini dibantu menggunakan air hangat. Jangan pakai air panas, dileop molodoknya, ya, pakai air hangat. Nah, sendi-sendinya sambil dilenturkan, ya. Terus pakaiannya dicopot satu persatu, dilepas. Kalau nggak bisa pakai gunting, ya. Nah, gunting, terus disedekap-dekapkan, ya. Kebalikkan sholat, sedekapnya yang kiri di atas. Kalau sholat kan yang kanan di atas, kiri di atas, kedapkan. Terus tutup pakai kain, ya. Ini. Nah, kemudian perutnya dikasih beban, ya. Sebeban mushaf sekitar 500 gram atau 5 on atau setengah kilo, ya. Jangan pakai Quran, pakai bata atau pakai apa, ya. Jangan berat-berat, bisi batu si tumpi ditempelkan atau gepeng batur. Nah, ya, arahkan ke kiblat, terus ditaburi wewangian atau pakai dupa bakar, ya. Oh, pangsengit apa? Bakar ikan aja di sampingnya, atau ulah kayak bisi hayangan bangke, belum lauk nih. Coba main tadi huapan repot. Nah, kemudian lunasi hutang-hutangnya, ya, penuhi wasiatnya, ya.
Nah, maka ini kamu jangan gampang-gampang hutang. Nanti kalau meninggal nggak ada yang bayarin, hutangnya gimana? Nah, itu amal ibadahnya itu mundabdabun bainas sama'i wal ard. Dia hiber kalau hurunte kahandap hente ngagantung bae itu kan terhalang oleh hutang, maka bayari dulu hutangnya, termasuk janji-janjinya. Ya, wasiatnya penuhi, takutnya dia sebelum meninggal anak-anaknya dipanggil wasiat karena tanahnya banyak, dikumpulin. Anak pertama tuh Asep kebon, dapat kebon, terus Fikri dapat sawah, terus ini rumah jang nu bungsu. Wasiat nitipnya eta tanah di Burian Imah ulah dijual karena boga batur. Nah gitu. Itu wasiat. Oke, terus diumumkan kematiannya, kasih tahu sama orang lain ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Asep. Wah. Dia tidak meninggalkan istri karena belum menikah. Loh, kasihan ya. Terus dipenuhi wasiat-wasiatnya, diumumkan. Awas, jangan begini. Ini yang harus dilakukan. Jangan mengikuti pemuda zaman now. Iya mah bapak kolot naker ngap-ngapan. Papa selfie. Waduh, itu cucu kurang ajar. Batur ngap-ngapan sakaratul maut malah selfie. Waduh, begitu host meninggal, wih kakek gua nih, hai guys, kakek gua sedang menghembuskan napas terakhir. Waduh, update status. Waduh, bikin konten bapak kolot paeh. Waduh, parah itu, cucu kurang ajar itu ya. Wah, awas ya, jangan sampai dilakukan itu ya. Masya Allah, kan sekarang musim kayak gitu itu, orang tuanya mau meninggal bukannya ditalkin malah selfie. Waduh ya. Oke, cara umum ini singkat saja, hukum merawat mayit ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah ketika yang menyaksikan yang meninggal itu cuman satu orang. Misalkan kamu sedang jalan ke hutan jauh dari keramaian, cuman berdua saja, yang satu meninggal, maka yang satu orang itu fardu ain untuk mengurus jenazahnya. Nah, fardu kifayah ketika di kampung itu banyak orang ya, maka kalau tidak diurusi itu kedosaan semuanya. Oke. Nah, ini lewat saja, terus lewat saja waktunya sampai 4:30. Nah, ini juga lewat saja. Nah, prematur juga lewat saja. Terus sekarang praktek memandikan nih ya, memandikan. Nah, memandikan jenazah sebelum dikafani, dimandikan terlebih dahulu. Namun gini ya, kita langsung praktek saja nih. Sebelum mayit itu dimandikan, kita sediakan terlebih dahulu kain kapan. Guntingnya mana? Kain kapan. Sakit ukur lewatkan 20 cm tina hulunya. 20 cm ya udah cukup, bikin 3. Nah, ini caranya bikin 3 lembar seukuran ini, potong saja.
Mana ukurannya panjang sekumat tadi? Ya, fokuskan. Jadi luruskan supaya ukurannya sama. Ya, ini dadakan baru beli tadi. Tiga ya, terus motong untuk apa namanya sarungnya, coba pegang, nah, ya, pegang, iya, luruskan, terus kenal. Ini sarung, tulis pakai spidol jak sarungnya. Masih ada ya? Oke. Terus bagi dua ya. Oke. Bikin tali. Hanya bikin tali. Ya. Pegang. Ini betul. Satu. Dua. Nah, cukup. Nah, sebelum mayatnya itu dimandikan, kita sediakan dulu kain kapan 3 helai. Ya, di ya. Terus tiga. Mana yang ukurannya sama tadi? Ya. Paling lebar di paling bawah. Tuh. Yang paling lebar di bawah. Ya. Satu lagi mana? Sarungnya tadi mana? Nah, sarungnya ini. Satu lagi tadi buat baju kurungnya. Nah ini ya.
Talinya disimpan di handap. Tali disimpan paling handap. Baik. Tali di handap benar. Nah, oke, siap. Ya, tali. Masukkan tali. Paling bawah, paling handap pun di handap pun. Kurang tali lah tadi. Ya, tasbih pangandapna, dulu cukup. Dah. Di tengah. Ya. Tengah, terus atas kepala satu. Ya. Dah. Ya. Mana tadi? Oke. Ini sebelum memandikan jenazah, kain kafannya disiapkan terlebih dahulu. Nanti seperti apa ya kaji. Ada etika, adab, tata krama dalam memandikan jenazah. Pertama, haram, tidak boleh melihat aurat bisi kabita. Kan repot, kabita kanu hirup onaman, kabita kanu pae engke bisi bogoh deh, repot ya. Terus makai alas tangan, pakai sarung tangannya yang karet itu ya. Oke, terus mayit dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi ya, seperti meja, atau digendong duduk anak cucunya 3 atau 4 orang digendong, dilahun, ternyata digendong mah dilahun mayitnya. Terus mayit dimandikan dalam keadaan tertutup, jadi jangan bugil, ulah buburigil ya, bisa anu kabitaeun gitu. Nah ya, disunahkan menutup wajah mayit, bisi kadedeulekeun, paham? Nah, disunahkan memakai air dingin ya. Moal tirisan ya, moal protes tiris, moal protes hayang cai hanet moal ya ulah. Nah ini pertama ya, sebelum mayat itu dimandikan, dihilangkan dulu najisnya. Takutnya si mayit itu sebelum meninggal bisa ngepet, ngising, isangan heula, bersihkan dulu ya, diisangan. Terus takutnya dia ketika meninggal karena kecelakaan berlumuran darah, bersihkan dulu darahnya, najisnya itu dibersihkan dulu ya. Nah terus mengguyurkan air secara merata. Nah ini batas yang minimalnya. Nah, jika tidak rata maka bisa digantikan dengan tayamum, karena fungsi tayamum itu kan 3. Satu sebagai pengganti wudhu, yang kedua pengganti mandi, yang ketiga pengganti basuhan mandi ke anggota tubuh yang tidak terbasuh ya, pengganti basuhan anggota tubuh yang tidak terkena air ya, maka pakai tayamum. Ini sewaktu-waktu saja ya. Kalaupun kondisinya normal, cukup dimandikan saja ya. Nanti saja ini prakteknya. Udah. Ini mari kita praktekkan. Ini batas tadi, batas minimal. Sekarang ini batas kesempurnaan. Pertama, menundukkan mayit dengan posisi agak condong ke belakang. Siapa relawan yang mau jadi mayitnya dulu? Nah, maju silahkan. Di sini. Coba sebelah sana. Tidur terlempar. Ada kain ditutup. Nah, ini kan mayatnya ditutup ya. Mayatnya ditutup, jangan terbuka.
ulah yang pakai bantah. Nah, pecinya dibuka. Nah, Tadi kan belum ada. Tadi mana mic-nya? Tadi kan belum ada. Nah, maksudnya tadi diikat rahangnya itu begini. Posisi mayit ini ya, setelah diikat rahangnya. Nah, tidur terlentang seperti ini. Nah, ini tanda-tanda orang yang mau meninggal seperti ini, pucat. Ini sebentar lagi, mari kita doakan mudah-mudahan dicangkeun kuburna. Ya, ya. Terus, menundukkan mayit dengan posisi kagak condong ke belakang, pundak mayit disanggah, ya, oleh tangan yang mau memandikan, terus punggung mayit disanggah dengan lutut kanan, terus diurut. Nah, karena ini posisinya kebalik, jadi begini. Mestinya saya di sebelah sana ya, karena terbalik, udah. Jadi ini diangkat, ya, diganjal gini, ya. Nah, terus diurut perutnya supaya kotorannya pada keluar, ya. Bisi kerpeting sahur loba teuing, diurut sampai buruk-buruk keluar, engke ngepetan, muak segala macam, ya. Nah, setelah keluar kotorannya semua, otomatis kan kotor. Nah, nggak kembali, terus balikan. Ini kan ditutup, posisinya tutup. Nah, miring, diisangan. Makanya ini tadi harus menggunakan apa? Sarung tangan. Bisi galilang kena ngisangan batur. Daek mana ngisang? Ngisangan. Waduh, mana tas ngadahar jengkol. Bau hangsur, diisangan ya, diisangan. Dah, terus mayit direkam tertelentang, terus dibersihkan tadi kubul dan duburnya, ngisang teh ngaranna, ya. Terus dibersihkan giginya. Jigong nah dilengitkan, ya. Bisi aya cehilan segala macam, disikat ya. Setelah itu wudunya, anggota wudu sama seperti yang masih hidup. Nah, ini bedanya kalau kita mandi dulu wudu, kalau ini sebelum dimandikan wudu terlebih dahulu. Nah, ini niatnya, nawaitul wudu bareng. Nawaitul al-masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, itu ketika niat seperti biasa, air itu sudah posisi ada di mukanya mayit. Terus setelah muka, tangan dan sebagainya sampai terakhir kaki sebelah kiri, ya, seperti wudunya orang yang masih hidup. Oke, setelah itu menyisir rambut dan jenggot mayit yang tebal. Nah, ini dibuka. Udah dibuka, sisir rambutnya, ya. Terus jenggotnya kalau ada dibersihkan. Semua bulu-bulu yang nempel dibersihkan. Termasuk bulu jembutnya, bersihkan. Ya, udah. Terus kemudian mengguyur kepala mayit dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara, ya, atau pakai sabun atau pakai sampo seperti mandi biasa, ya. Guyur dari mulai atas, sunnahnya itu dari mulai atas dulu ke bawah, terus kanan kiri, ya. Yang kanan dulu, yang kiri, terus mengguyur sebelah kanan, ya. Nah,
berarti si mayitnya ini geser begini. Ya, sebelah kanannya digunut dari mulai atas sampai ke bawah, terus dibalikkan lagi, terus ini ya guyur dari mulai atas sampai ke bawah. Maka ini penting ya. Kalau mayitnya laki-laki yang memandikan laki-laki, kalau mayitnya perempuan yang memandikan perempuan ya. Jangan laki-laki memandikan perempuan. Oke. Setelah sebelah kanan, sebelah kiri, terus kemudian diguyur kembali seluruh tubuhnya menggunakan air yang bersih. Terakhir ya, basuhan atau basuhan terakhir menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Nah, ini tujuannya supaya si mayit itu tidak mudah bosok, juga tidak mudah bau, gitu ya. Nah, setelah beres baru niat terakhir, niatnya nawaitul gusla an hadal mayyiti lillahi ta'ala ya, atau nawaitul gusla listibahatis sholati alaih. Oke. Nah, ini praktek memandikan. Sudah kebayang ya? Seperti apa? Bisa ya? Kalau pulang dari sini ada yang meninggal, siap memandikan? Cup ya. Oke, ya, udah. Kita kasih aplaus. Relawan. Oke. Nah, itu secara singkat ya, apa? Oke. Nah, udah. Ini sudah cukup tadi. Selesai mandi, selesai memandikan, berdoa, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina waj'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Oke, dah selesai. Itu kaifiat tata cara memandikan. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan mengkafani. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, kan tadi kata Bapak itu anak dan cucu itu ikut mengikuti memandikan jenazahnya. Terus ketika misalkan si anaknya itu dalam waktu sebelum memandikannya itu malah pingsan gitu, pingsan, jadi kayak nangis gitulah pokoknya. Nggak kuat gitu mau ikut mandiinnya, itu gimana? Enggak maksudnya. Jadi yang utama itu mengurusi jenazah adalah ahli warisnya. Ulah yang warisana baik, mayatna teu diurusan. Anaknya, cucunya. Kalau memang dia pingsan, atau ikut dimandiin aja sekalian bareng. Gitu ya, biar dia bareng-bareng nanti ya. Nah, atau kalau pingsan mau gimana lagi, tunggu dia sampai reda. Kalaupun ya begini, ini penting, kalaupun misalkan ada ahli waris yang tidak kuat dengan menerima musibah itu, diupayakan kalaupun nangis jangan dekat mayit. Kalaupun dekat jangan sampai air matanya menetes kepada tubuh mayit itu. Itu jadi beban bagi dia nanti, berat itu ya. Udah diikhlaskan saja ya, walaupun
baru jadian pacarnya meninggal, ikhlaskan saja, nanti juga ada gantinya yang lebih baik dari itu, ya gitu. Atau kalau memang si anak cucunya ini gak bisa memandikan, dia meminta orang lain untuk memandikannya, paling tidak dia hadir dalam proses memandikan itu. Bacakan selama proses memandikan mayit itu, bacakan surat Yasin dan surat Al-Mulk, Tabarok. Maksudnya apa? Ini ada salah satu fadilahnya untuk meringankan siksa kuburnya si mayit ini, ya. Nah, jadi jangan terlalu galau, jangan terlalu sedih sampai, ya. Nah, itu sudah suratan takdir, semuanya juga akan mengalami hal yang sama, ya. Kalau misalkan dia nggak bisa mandiin bareng-bareng, ya. Udah gitu aja. Oke, gimana? Masih mau tanya? Oh, ya. Ya, laki-laki dulu. Ya. Depan dulu nih. Bajumu yang masih hidup, laki-laki dan perempuan sama nggak? Ya udah, itu aja jawabannya. Simpel kan? Ya, udah. Apa? Ayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Kan misalkan ada orang berpacaran nih berdua ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi bukan kamu kan? Saya lihat tipe kamu belum punya pacar. Kayaknya nggak ada yang mau masalahnya. Iya. Iya. Terus di antara laki-laki dan perempuan itu satunya udah meninggal cowoknya. Sedangkan posisi mereka itu masih belum ada hubungan. Bagaimana dengan hubungan tersebut? Kan masih ada Hubungan apa? kita pacaran gitu bro. Ya tuh mati aja, udah ganti, tuker tambah, beres. Ngapain? Terus pacarnya mau ikut? Kalau mau begini udah, kalau dia mau ikut silahkan. Kalau nggak mau ikut, tuker tambah, cari gantinya, udah beres. Ayo dosa mah nanti, urusan nanti udah, ya. Kebetulan saya nggak masuk panitia pembagian dosa, jadi udah nanti aja itu, ya. Ini laki-laki. Yuk, 5 menit lagi katanya. Udah, kita lanjut. Waktunya. Oke. Sekarang mengkapani ya. Oke, ini saya banyak yang dilewat karena kain kapannya sudah ada. Dari mana saja itu kain kapan diambil? Nah, ini dari tirkah harta peninggalan mayit. Kalau memang tidak ada, dari orang yang wajib menafkahi dia. Kalau memang tidak ada, bisa dicari dari wakaf atau dari Baznas atau dari Baitul Mal. Kalau tidak ada, merelek, paham merelek? Ngider ke lembur nyari sumbangan untuk mencari kain kapan. Kalau memang tidak ada sama sekali. Tapi saya rasa untuk hal ini sama masa iyalah. Ini cuman berapa duit? Semeter berapa duit tadi? Nah, mestilah keluarganya mampu. Satu paket nggak bakalan ngabisin kuota 1 bulan. Udah, biar aku kuota 1 bulan kebeli rokok untuk 1 bulan kebeli jangkain kapan teka beli teka harti. Oke, tapi bisa saja kalau memang itu terjadi, ini tahapan-tahapannya dari mana kita mengambil untuk pembelian kain kapan itu. Ini tahapannya. Nah, oke, untuk berikutnya langsung saja kita ambil bahwa yang sempurna ini ada 3 lapis. Sudah dipotong tadi 3 lapis, ya. Terus ada sarungnya, terus ada juga nih bajunya, terus ada kerudung atau sorbannya. Ini yang sudah dipersiapkan tadi, ya. Nah, tata caranya bagaimana? Udah disiapkan kain kapan, sudah semacam ini, lihat ya. Udah 3 lapisnya sudah ada. Nah, ketika menggelar kain kapan, yang pertama kali talinya dulu supaya tidak terjadi seperti tadi ya. Talinya dulu, setelah itu kain kapan 3 helai, terus untuk sarungnya, terus untuk bajunya.
Ya, kemudian setelah ini siap, diletakkan mayitnya ke kain kapan yang sudah kita siapkan. Iya, mana? Mau mayitnya laki-laki apa perempuan? Nah, oh rapi, mayitnya kayak pakai baju. Udah, ini posisinya begini. Dibawa. Ayo siapa? 2 orang? 2 orang dibawa nih. Ya, ini tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, ya, menyiapkan kain kapan, terus meletakkan lembaran, terus ini sudah dilakukan. Dibawa mayitnya. Pernah latihan PMR enggak? Nah, seperti membawa pasien yang sakit itu, ya. Pada waktu mengangkat, doanya bagaimana? Bismillahi wa ala millati barang. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Angkat. Ini ceritanya udah dimandikan ya. Udah dimandikan, kita bawa ke kain kapan yang sudah kita sediakan. Udah dicopot aja, copot. Nah, pas di lubang ini, nah, oke, tekan itu, ya. Nah, kapasnya kapas bawa semuanya. Jadi kapas itu diletakkan di setiap lubang-lubang mata, hidung, mulut, telinga, dan setiap sendi. Coba di ini. Nah, mukanya ditutup. Ya. Nah, begini. Ya. Terus setiap sendi dikasih dengkul sampai ke jeriji ini kasih kapas semuanya. Ya. Nah, udah dikasih minyak wangi. Nah, ini kan sudah pas tuh. Nah, tinggal ditutup, sambil tutup ini ditarik. Nah, ditarik. Terus tadi mana ininya? Sarungnya. Nah, nih sarungnya. Udah, itu mah ini apa ini? Oh iya, sarung. Nah, tinggal tersisa 3 helai kain kapannya ini. Ini harus 2 orang, satu di ujung sebelah kaki, yang satunya, nah ini digeserkan, diangkat ini, kurang pas. Nah, iya diikuti saya nih. Yang pertama itu gini, ya, terus tarik, ya, tarik. Nah, pegang ininya pegang. Waduh, kurang panjang ini. Nah, terus yang kedua ini lagi. Nah, terus oh, itu masih satu belum di ini kerudungnya, itu sorbannya tadi mana? Nah, ya. Nah, topi seperti ini. Oke, ayo tarik. Nah, ini kamu di sini coba praktek. Nah, ditarik. Nah, ini masukin ke bawah, bareng-bareng. Nah, ini sini. Terus ini jangan dilepas, ujungnya jangan dilepas, pegang ujungnya. Ya, terus supaya kenceng. Terus kain yang kedua, ya. Nah, terus gini. Iya, tarik, terus ujungnya yang lepas. Oke. Nah, kurang panjang ukurnya, kurang 10 cm. Terus, iya, itu lagi. Tarik ini. Nah, terus kemudian diikat. Ujung kurang panjang potongnya. Oke, diikat. Ujung pocong bawah dan atas, terus tengah. Yang tengah itu bisa 2, bisa 3 atau
Cukup satu. Udah bisa diikat. Diikat. Oke. Nah, diikat, nanti posisi ikatannya ada di sebelah kanan ya. Jangan di depan atau jangan di punggungnya. Nanti supaya pas waktu menguburkan itu mudah melepasnya. Kan nanti pas waktu menguburkan si kain kapan ini, si tali pocong ini dibuka ya. Talinya jangan tali nih. Talinya tali sampul yang mudah dibuka. Oke. Yang mudah dibuka jika tali sepatu. Oke, sudah itu ya. Mana iya. Saya. Oke. Dah. Selanjutnya tadi sudah. Oke. Salat jenazah udah paham sebagian ya? Oke. Nah, karena waktunya yang terbatas, ini salat jenazah kemudian langsung saja terakhir. Nah, ini posisi mensolatkan jenazah ya. Nah, terus menguburkan udah. Oke, nah ini ada dua bentuk liang lahat. Kalau yang ini untuk tanah yang tidak mudah longsor. Kalau tanahnya itu mudah longsor, maka menggunakan liang lahat yang posisi ini. Nanti tataban istilahnya di tengah. Kalau ini berdiri. Nah, kalau di kita rata-rata menggunakan yang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat yang longsor, nah menggunakan liang lahatnya semacam ini. Ya. Oke. Nah, ini nanti tali pocongnya dibuka. Ya, dipoto buat selfie itu. Nah, ini dikasih batu tuh diganjel. Oke, nah semacam ini. Oke, karena masih ada satu materi lagi yang belum disampaikan dan Abah Ki Haji Indin sudah datang. Mungkin materi ini kita cukupkan sampai sini. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan ditampung di panitia. Ya, melalui WA atau catatan yang lain. Itu saja ya, bisa dipahami. Jam berapa sekarang? Oke, demikian. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui hal semacam ini ya, kita paling tidak bisa mengikuti proses tahjizul jenazah minimal untuk keluarga kita ya, minimal keluarga kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk keluarga semua. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya materinya. Semoga apa yang telah beliau berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semua yang nanti ingin bertanya silahkan tampung ke panitia atau boleh hubungi Pak Ustadz Bapaknya sendiri, tadi telah diberikan arwahnya. Karena pemateri kita sudah ada di sini, untuk selanjutnya saya akhiri di sini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.